Selamat bertemu lagi dengan saya, Dodi Hidayat, di channel YouTube Pendidikan Satpam. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kewenangan anggota Satpam. Salah satu kewenangan anggota Satpam adalah melakukan tindak pertama di TKP. Kenapa harus anggota Satpam melakukan sesuatu di TKP? Karena di TKP ini akan tertinggal barang bukti, saksi, pelaku, dan korban. Jadi apabila petugas kepolisian belum datang, maka tugas dan kewajiban anggota Satpam untuk melakukan sesuatu agar TKP tetap tidak berubah, dalam artian tetap TKP-nya status quo. Materi kita hari ini adalah kita akan belajar pengertian TP-TKP, tugas dan kewajiban Satpam di TKP, dan pembuatan laporan. Apa yang maksud dengan TKP? TKP itu berdasarkan juknis dari kepolisian adalah tempat ditemukannya suatu tindak pidana terjadi atau akibat-akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua adalah tempat-tempat di mana ditemukannya ada korban dari tindak pidana tersebut. Yang ketiga adalah tempat-tempat lain di mana ditemukannya barang bukti dari tindak pidana tersebut. Jadi yang dimaksud dengan TKP adalah satu, tempat kejadiannya perkara terjadi atau ditemukannya akibatnya. Yang kedua adalah tempat-tempat ditemukannya korban. Yang ketiga adalah tempat-tempat ditemukannya barang bukti. Kenapa sih kita ini harus mempelajari TKP? Karena nilai di TKP itu sangat penting bagi pihak kepolisian untuk membuat terang benderang suatu kasus. Karena di TKP polisi dapat menentukan tempat dan waktu terjadi tindak pidana. Kemudian polisi dapat menentukan jalan kejadian tindak pidana dan modus atau alasan tindak pidana dan modus operandinya. Kemudian polisi juga dapat memperoleh informasi mengenai akibat-akibat yang timbul dari suatu tindak pidana. Nah, besar kecilnya nilai suatu TKP itu ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor kecepatan penanganan TKP. Semakin cepat TKP ditangani, maka nilainya semakin tinggi bagi pihak penyidik. Kemudian faktor keutuhan TKP. Semakin TKP-nya tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang memindahkan, tidak ada yang merubah, maka nilainya semakin besar. Tapi kalau TKP-nya sudah ada banyak orang, sudah rusak, sudah ada yang megang, sudah ada yang merubah, maka nilainya semakin kecil. Kemudian selanjutnya adalah faktor kemampuan petugas. Apa yang dimaksud dengan TP-TKP? Apa sih tindakan pertama itu? Tindakan pertama itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan petugas Satpam segera setelah terjadi tindak pidana, di mana tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jadi tindakan pertama ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpam segera setelah tindak pidana itu ditemukan atau Satpam mendapatkan informasi terjadinya suatu tindak pidana. Apa tujuan dari tindakan pertama yang dilakukan Satpam di TKP? Tujuannya adalah mengupayakan TKP tetap seperti terjadinya peristiwa pidana, jadi tidak berubah TKP-nya. Selanjutnya, apa fungsi Satpam di TP-TKP? Fungsinya adalah kegiatan yang mengawali dan mendahului kegiatan penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Jadi prosesnya seperti ini, apabila ada suatu tindak pidana ditemukan di suatu area kerja, maka Satpam segera datang ke TKP untuk melakukan tindakan pertama. Tindakan pertamanya adalah melindungi TKP itu. Kemudian yang kedua adalah nanti setelah polisi akan datang. Polisinya adalah polisi penyelidik. Nanti polisi akan menyelidiki apakah peristiwa itu ada unsur tindak pidana atau tidak. Kalau ada unsur tindak pidana, maka akan ada tim penyidik untuk memeriksa, untuk memastikan siapa pelakunya, siapa tersangkanya, dan membuat terang benderang suatu kasus. Jadi sebelum ditetapkan tersangkanya, sebelum diselidiki, sebelum disidik, maka tindakan Satpam lah tindakan yang mengawali dan mendahului. Kemudian peran Satpam di TKP. Apa saja yang peran Satpam di TKP? Yang pertama adalah perlindungan dan pertolongan pertama terhadap korban. Untuk peran Satpam itu perlindungan dan pertolongan pertama terhadap korban. Setelah itu barulah kita bisa menutup dan mengamankan TKP. Kita harus mempertahankan status quo.
kita akan belajar tugas dan kewajiban Satpam di TKP. Apa-apa saja yang harus dilakukan anggota Satpam di TKP. Yang pertama adalah apabila Satpam sudah menemukan atau mendapatkan informasi tentang suatu tindak pidana, maka anggota Satpam harus mempersiapkan persiapan. Yang pertama, persiapannya menunjuk atau mempersiapkan personil yang akan bertugas di TKP. Kemudian anggota Satpam juga harus menyiapkan peralatan di TKP. Contohnya apa? Security line, catatan, alat tulis, dan sebagainya. Kemudian setelah itu meminta petunjuk dan arahan pimpinan dan datang ke TKP. Apa saja yang dilakukan Satpam ketika di TKP? Yang pertama adalah langsung menutup area tempat kejadian. Apabila ada orang-orang di sekitar TKP, maka kita meminta orang-orang itu untuk menjauh dari TKP. Kita segera tutup TKP-nya. Penutupan TKP ini usahakan seluas mungkin. Kemudian periksa apakah ada korban atau tidak. Korban ini bisa korban masih hidup atau korban meninggal dunia. Bagaimana cara memeriksa korban, apakah korban itu masih hidup atau meninggal dunia? Kita bisa mengecek nadinya. Kita cek nadinya dengan ujung jari kita. Tempelkan di bawah rahang, geser ke kiri 3 cm. Di situ kita dapat menemukan titik nadi. Ditekan di sini. Kalau ada nadi berarti ada nadinya, berarti masih hidup. Ya. Dan cara kedua, kita bisa menggunakan layar HP. Layar HP kita tempelkan di korban di sekitar hidung dan mulutnya beberapa saat. Kemudian lihat ada embun tidak. Kalau ada embun berarti korbannya masih hidup. Bagaimana kalau kita menemukan korbannya meninggal dunia? Maka sudah tidak bisa apa-apa lagi yang kita lakukan. Segera kita biarkan saja korbannya, jangan dipegang, jangan disentuh, jangan dipindahkan. Nanti biar pihak kepolisian yang akan menanganinya. Kemudian Satpam setelah menutup area tempat kejadian, memeriksa apakah ada korban, memberikan pertolongan apabila ada korban, maka kita segera masuk ke TKP. Pada saat masuk ke TKP ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh anggota Satpam. Ketentuannya adalah yang pertama, beri tanda langkah kaki. Karena apa harus memberi tanda langkah kaki? Karena jangan sampai tanda langkah kaki kita berbaur dengan tanda langkah kaki tersangka, sehingga akan menyulitkan pihak kepolisian untuk menyelidiki. Untuk memudahkan pihak kepolisian menyelidiki TKP, maka apabila kita banyak orang masuk ke TKP-nya, anggotanya semuanya berjalan berbanjar ke belakang, dan orang yang di belakang itu menginjak kakinya menginjak ke bekas langkah kaki kita, sehingga kita hanya ada satu lajur saja tanda langkah kaki anggota Satpam. Kalau misalnya setelah ada polisi, kita beritahukan, izin komandan, ini adalah langkah yang dibuat oleh anggota Satpam. Kemudian kita juga bisa mencatat apa saja yang kita temukan di TKP, kemudian mendokumentasikannya. Bisa berupa foto ataupun bisa berupa video. Kita usahakan dokumentasikan saja apa yang ada kita temukan di TKP. Kemudian kita dokumentasikan siapa-siapa saja orang yang berkumpul atau ada di TKP untuk nanti kita berikan ke pihak kepolisian. Kemudian kita harus mempertahankan status quo. Artinya kita harus mempertahankan keaslian TKP seperti sesaat setelah terjadinya suatu tindak pidana. Bagaimana caranya untuk mempertahankan status quo? Caranya adalah kita harus ada beberapa hal, mengikuti beberapa hal yang menjadi ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah di TKP anggota Satpam dilarang memegang apapun. Ya, sekali lagi, di TKP anggota Satpam dilarang memegang apapun yang ada di TKP. Kemudian jangan melakukan perubahan atau memindahkan posisi setiap benda. Misalnya ada benda kita pegang, kita lihat-lihat, terus simpan lagi, itu tidak boleh. Ya, jadi anggota Satpam masuk ke TKP, dokumentasikan, tidak boleh memegang apapun, jangan melakukan perubahan atau memindahkan posisi setiap benda. Kemudian jangan meletakkan barang milik pribadi, misalnya topi, jaket, tas, dan sebagainya, atau apalagi sampai kita merokok, makan, dan minum di TKP, itu tidak boleh.
Apabila cuacanya tidak mendukung, maka kita bisa saja mengusahakan untuk melindungi TKP dari pengaruh cuaca. Selanjutnya, apabila di TKP kita menemukan ada saksi atau tersangka, maka saksi atau tersangka itu kita bawa ke pos satpam untuk diminta keterangan. Selanjutnya, kita bisa melakukan wawancara pendahuluan terhadap pelaku dan saksi-saksi. Harap diingat bahwa anggota satpam ini kewenangannya terbatas. Baik, anggota satpam kewenangannya terbatas, sehingga anggota satpam itu hanya bisa melakukan wawancara terhadap tersangka, ya, karena satpam ini sifatnya non yudisial. Jadi apa yang satpam dapatkan, temukan, informasi apapun itu tidak bisa dibawa ke pengadilan. Tapi berbeda dengan anggota kepolisian. Anggota kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan, sehingga mereka berwenang untuk membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka. Ini bedanya. Kalau anggota satpam hanya melakukan wawancara karena sifatnya non yudisial, tapi kalau polisi itu bisa membuat berita acara pemeriksaan karena sifatnya pro justisi. Ini bisa di BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian bisa dijadikan sebagai alat bukti nanti di pengadilan. Kemudian apabila tersangka dinilai dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain, maka anggota satpam dapat saja melakukan pemborgolan sampai ada pihak kepolisian. Selanjutnya, pada saat anggota satpam menangani tersangka, anggota satpam tidak boleh melakukan penyekapan. Apa sih menahan dan menyekap bedanya? Kalau menahan itu kita membuat si tersangka ini tidak kemana-mana, kita jaga, kita amankan sampai pihak kepolisian datang. Kalau tersangka, contohnya misalnya kita masukkan tersangkanya ke pos satpam, kemudian satpam keluar, posnya dikunci, atau tersangkanya kita masukkan ke kamar mandi, kamar mandinya kita kunci, itu namanya penyekapan. Anggota satpam tidak berhak melakukan penyekapan. Ya, maka anggota satpam bisa saja dituntut balik nanti apabila anggota satpam melakukan penyekapan. Kemudian anggota satpam tidak boleh menggunakan kekerasan untuk menggali pengakuan atau informasi, karena hal ini dapat melanggar HAM, ya, nanti kita dapat juga terkena pasal penganiayaan. Kemudian anggota satpam tidak boleh melecehkan tersangka. Ya, contohnya apa melecehkan? Contohnya misalnya tersangkanya kita telanjangi, tersangkanya kita arak dan sebagainya. Dan terakhir adalah untuk pada saat menangani tersangka, kita tidak boleh menyebarkan apapun yang informasi apapun yang kita punyai, dokumentasi apapun yang kita punyai, rekaman apapun yang kita punyai untuk di-upload ke media sosial. Ini tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menemukan barang bukti? Maka barang bukti itu tidak perlu dipindahkan. Anggota satpam cukup memberi tanda di mana ditemukannya barang bukti tersebut. Kemudian apabila di suatu keadaan khusus yang darurat si barang buktinya harus dipindahkan, contohnya misalnya kita menemukan pistol, kalau pistolnya kita biarkan saja mungkin akan berbahaya atau hilang, maka bisa saja anggota satpam
mengamankan barang bukti tersebut, tapi harus mengikuti beberapa petunjuk. Yang pertama adalah barang buktinya itu tidak boleh dipegang langsung oleh tangan. Jadi anggota Satpam bisa menggunakan sarung tangan atau menggunakan penjepit misalnya atau pengait, kemudian disimpan dalam suatu kantong plastik khusus, kemudian kita berikan catatan. Nah, bagaimana cara anggota Satpam menemukan, bisa mencari barang bukti lain di luar area TKP? Ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh anggota Satpam. Yang pertama adalah metode spiral. Metode spiral ini baik untuk daerah yang lapang, bersemak belukar ataupun hutan. Bagaimana caranya? Caranya 3 orang anggota Satpam menjelajahi TKP masing-masing berderet ke belakang, dimulai dari sisi luar, kemudian melingkar semakin ke dalam. Ini yang dimaksud dengan metode spiral. Selanjutnya adalah metode zona. Jadi metode zona ini cocok untuk pekarangan, rumah, tempat tertutup, atau di ruangan kantor misalnya. Bagaimana caranya? Caranya kita membagi secara imajiner, membagi ruangan tersebut menjadi 4 bagian. Setiap 1/4 bagiannya dibagi 4 lagi, maka kita mempunyai satu kotak kecil. Disitulah kita bekerja mencari barang bukti. Dari satu kotak kecil ini kita bisa pindah ke kotak kecil yang lainnya kalau sudah selesai, dan begitu seterusnya sampai seluruh ruangan dapat diperiksa. Kemudian ada yang namanya metode strip. Metode strip ini baik untuk daerah berlereng, ya, lapangan yang berlereng atau hutan yang berlereng. Caranya adalah 3 orang petugas masing-masing berdampingan, kemudian berjalan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, terus sampai semua daerahnya terperiksa. Selanjutnya adalah metode roda. Metode roda ini cocoknya untuk ruangan yang besar, misalnya hall. Bagaimana caranya? Caranya adalah beberapa petugas berkumpul di satu titik tengah, kemudian menyebar ke arah luar, sehingga seperti jari-jari sepeda motor. Untuk memudahkan pimpinan kita mempelajari suatu TKP, maka kita bisa saja membuat sketsa atau denah suatu TKP. Ini untuk membuat pimpinan kita bisa memahami apa yang terjadi di TKP. Contoh denahnya seperti ini misalnya. Misalnya ada suatu tindakan pencurian dan pembongkaran di suatu ruangan, maka kita buat saja denah ruangannya, pintunya ada di mana, jendelanya ada di mana, lemari yang dibongkarnya di mana, kemudian posisi-posisi benda yang lainnya di mana ditemukan misalnya jalan masuk pencurinya, di mana ditemukan ada tanda-tanda atau ada barang bukti. Nah, kita bisa membuat sketsa atau denah TKP. Selanjutnya, di Indonesia itu secara umumnya apabila ada suatu kerumunan, maka orang akan semakin penasaran, ya, untuk melihat ada apa gitu. Nah, bagaimana kalau TKP-nya di pinggir jalan raya? Maka mungkin saja jalan rayanya akan terganggu. Untuk itulah anggota Satpam harus segera mengatur lalu lintas. Jangan sampai lalu lintas di TKP-nya menjadi macet. Apabila diperlukan, kita bisa menggunakan traffic cone untuk membuat area di TKP-nya lebih aman. Selanjutnya adalah bagaimana membuat laporan. Apabila anggota Satpam mendapatkan suatu laporan atau menemukan adanya suatu tindak pidana, maka anggota Satpam harus segera membuat laporan awal atau laporan segera. Laporan awal ini bisa berbentuk laporan lisan ke atasan kita supaya cepat. Itu tidak boleh lebih dari 1 jam setelah kita menemukan atau mendapatkan laporan dari suatu tindak pidana. Bahkan diusahakan tidak lebih dari 30 menit kita sudah laporan. Walaupun yang dilaporkannya adalah informasi tentang apa yang terjadi, di mana terjadinya, dan kapan terjadinya. Itu dulu yang kita laporkan. Supaya apa? Supaya atasan kita segera mendapatkan informasi apa yang terjadi. Dan kita bisa menginformasikan kepada atasan kita bahwa nanti laporan selanjutnya akan kita susulkan. Setelah kita mendapatkan informasi yang lengkap, maka kita bisa membuat laporan perkembangan atau progress report. Laporan perkembangan ini bisa dilaporkan 1 kali 24 jam.
dalam bentuk form laporan kejadian. Di form laporan kejadian ini ada kronologi yang menerangkan kejadian tersebut. Isinya apa? Isinya informasi si Adi demen babi. Ya, siapa, apa, di mana ya. Jadi kita harus memberikan informasi apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa pelakunya, korban dan saksinya, dengan alat apa saja yang apa saja kerugiannya, bagaimana bisa terjadi dan lain sebagainya. Berbentuk lapornya bisa menggunakan form laporan kejadian. Selanjutnya, apabila kasusnya telah selesai, maka kita bisa membuat laporan tuntas. Laporan tuntas ini bisa saja kasusnya itu disebut selesai apabila tersangkanya sudah ditemukan, sudah dilaporkan ke polisi misalnya, atau sudah masuk ke pengadilan. Tergantung pimpinan kita menyebutkan case-nya itu sudah close, itu keadaannya seperti apa. Jadi laporan tuntas ini merupakan laporan tertulis yang dibuat secara lengkap. Apa saja isinya? Isinya adalah pendahuluan, fakta-fakta di lapangan, kemudian analisa mengapa itu terjadi, ya kesimpulannya seperti apa. Kemudian setiap anggota Satpam harus bisa memberikan saran. Ya, saran untuk apa? Saran supaya untuk masukan bagi manajemen supaya kejadian ini tidak terjadi kembali. Demikian materi hari ini tentang tindak pertama di TKP. Apabila rekan-rekan ingin